Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Shalom. Yes, berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes, walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu masing-masing di tempat ini, tapi saya percaya kuasa dari dua mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu kuasa atas waktu dan ruang, saat ini sedang terjadi melanda atas kita. Amin. Kuasa ketika Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik hanya dalam waktu beberapa detik yang biasanya butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Dan kuasa ketika Yesus berkata, pergilah anakmu sembuh. Yesus dan sang anak berpisah tempat sangat jauh. Dan malam hari ini, dua kuasa itu, kuasa atas ruang dan waktu itu, sungguh-sungguh boleh terjadi atas kita. Roh Kudus sudah hadir di rumah-rumah Bapak Ibu. Roh Kudus sudah ada memenuhi setiap rumah-rumah Bapak Ibu. Siap memberkati, siap memenangkan, siap menghibur. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita buka hati kita. Kita arahkan pikiran kita. Kita pandang muka Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh haleluya Bapa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Buat keadaan kami saat ini Bapa. Buat seluruh kehidupan kami hingga detik ini Bapa. Sungguh Engkau adalah Allah yang sudah terbukti Bapa. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sungguh Allah yang memelihara kami, menjaga kami Bapa. Kami bersyukur Bapa selama sepekan kemarin Bapa. Engkau sudah berjalan mendahului kami Bapa. Seperti tiang awan dan tiang api yang membimbing bangsa Israel di padang pasir. Demikian juga Engkau berjalan di depan kami. Sehingga apapun yang langkah-langkah yang kami tempuh, sekalipun itu kesukaran Bapa, kami bisa lewati semuanya dengan baik karena adanya pertolongan tangan-Mu. Engkau yang sudah mempersiapkan semuanya hingga detik ini, kami bisa berkumpul kembali Bapa bersama-sama, walaupun secara online. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang di atas segala-galanya. Engkau Allah yang sungguh hebat, Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Bagaimanapun kami beribadah Bapa, kami nyatakan kami sehati. Karena kami sehati, kami percaya Engkau sudah hadir di samping kanan kiri kami. Memenuhi seluruh isi rumah kami. Siap untuk mengurapi kami. Siap untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami buka hati kami rendahkan hati kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang sempurna. Karena pemeliharaanmu yang ajaib, kami ada sampai detik ini. Sungguh karena Engkau yang bermurah hati Bapa. Sungguh Bapa, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, maka kami bisa. Akan tetapi karena Roh-Mu, akan tetapi karena kemurahan-Mu, akan tetapi karena perkenanan-Mu Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami mau masuk tempat kudus-Mu dengan penuh rasa terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami masuk tempat kudus-Mu membawa syukur kami. Saat ku masuk kehadirat-Mu, sungguh ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa hati kami saat ku masuk ke hadirat. Sungguh kami tersyukur Bapa. Sungguh kami terpesona Bapa. Sungguh kami terheran-heran Bapa atas semua yang boleh kami lewati sampai detik ini Bapa. Ini syukur kami Bapa. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan yang terbaik. Karena itu kami mau bawa Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
bersyukur-Mu. Dengan segala hati kita mau bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau melihara kami dengan baik, dengan sempurna Bapa. Banyak yang sudah kami lalui bersama-Mu Bapa. Kami aman bersama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau setia, terima kasih Engkau pelihara kami. Terima kasih buat kesehatan kami Bapa. Terima kasih buat usaha kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat orang tua kami. Terima kasih buat pasangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Kami berterima kasih Bapa. Engkau setia, Engkau sediakan segalanya. Engkau sungguh baik, melebihi akal pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami terpesona, kami terheran-heran atas perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib. Terima kasih Bapa untuk rencana indah-Mu, untuk kehendak ilahi-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kau gembala yang baik. Kau bawa kami ke padang rumput. Kau bawa kami ke sumber-sumber air hidup. Kami tidak berkekurangan. Kami tidak berkekurangan. Karena pemeliharaan kasih-Mu, karena kelimpahan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu teruslah bersyukur, teruslah berterima kasih. Dia ada di sini, Dia ada di rumah-Mu, mendengar setiap ucapan syukur-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak, sungguh kami bersyukur. Hanya ini yang bisa kami ucapkan Bapak. Kami hanya bisa bersyukur, memuji dan menyembah Bapak. Karena dengan apa kami membalas setiap kebaikan Bapak yang sudah Kau berikan. Dan yang akan Kau berikan. Yang sudah Kau siapkan di depan kami Bapak. Yang sudah menunggu kami di hari-hari ke depan kami Bapak. Dengan apa Bapak kami membalas semuanya itu Bapak. Kami nyatakan ini hati kami, ini hidup kami Bapak. Hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk membalas setiap kebaikan Bapak. Bapak, malam hari ini Bapak, kami mau memuji-muji-Mu Bapak dengan lebih dan lebih lagi. Kami mau bawa hati kami, mau bawa hidup kami Bapak. Kami mau menyatakan iman sukacita kami Bapak. Karena kami tahu Bapak, Engkau sedang bekerja dalam rumah kami. Dalam hidup kami Bapak. Karena kami tahu Bapak, Engkau sedang mengerjakan rencana-Mu yang indah buat kami Bapak. Walaupun kami belum melihat yang baik. Walaupun mata badan kami melihat sesuatu yang buruk. Akan tetapi iman kami berkata, keburukan ini tidak melebihi kekuatan kami. Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersama kami untuk melewati hal-hal yang kurang baik ini. Karena kami tahu hal yang baik sedang menunggu kami di depan sana. Engkau sedang berperang bagi kami. Engkau sedang turun tangan atas kami. Dan malam hari ini segenap hati kami, segenap iman kami akan nyatakan. Kami akan bersuka cita. Karena Engkau sungguh Allah yang memberikan kemenangan atas kami. Engkau beracara dari awal hingga akhir persekutuan doa ini Bapa. Biarlah Bapa ketika puji-pujian penyembahan itu dinaikkan. Ada kuasa yang bekerja, yang sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Para malaikat surgawi, para malaikat penyembah. Kami undang Engkau untuk bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah-Mu. Penuhi rumah kami dengan pujian penyembahan. Dengan sorak-sorai dan sukacita. Supaya sungguh sepanjang acara ini dan bahkan seluruh hidup kami. Hanya nama Bapa yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih banyak ya Bapa. Semua syukur ini, semua ucapan terima kasih ini kami naikkan ke hadirat dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Woo! Yes, yes. Tuhan Allahmu ada di rumah-rumahmu Bapak Ibu. Dia memenuhi setiap ruanganmu. Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Sambut Dia. Dialah pahlawan yang memberikan kemenangan. Yes. Oh.
imanmu. Terimalah setiap kuasa dan kebaikan. Semua yang baik yang datang daripadanya. Buka hatimu dan terimalah. Angkat hatimu dan katakan, padaku telah diberikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Padaku telah diberikan kuasa. Amin Tuhan. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Angkat imanmu malam hari ini. Rasakan kuasanya memenuhi rumahmu. Amin. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Berikan sorak-soraimu. Penuhi rumahmu dengan suara tepuk tanganmu. Penuhi rumahmu dengan pujian bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh ajaib, Bapa. Yesus, ajaiblah kasih-Mu buat kami. Betapa heran kami menyaksikan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, sungguh Engkau adalah bukti nyata. Dari Yohanes 3 ayat 16. Engkau adalah bukti nyata bahwa kasih Allah Bapa buat kami semua sungguh-sungguh terlalu besar. Terima kasih Yesus. Bapa, sebelum Engkau bekerja, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Kembali kami nyatakan Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami dan segenap akal budi kami. Kami nyatakan, kami mengasihi-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami akui penebusan hidup kami lewat Yesus Kristus. Kami terima pengampunan-Mu lewat Yesus Kristus Bapa. Kembali kami mau mengalami damai-Mu yang sejati. Sukacita-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengalahkan dunia.
Dan biarlah kami melihat Bapa, bahwa Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh hebat dan perkasa, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang hadir di samping kami saat ini, Allah yang sedang bekerja, Allah yang mengatasi segalanya, Allah yang sungguh rindu mengasihi kami lebih dan lebih lagi. Itulah kasih-Mu atas kami Bapa. Itulah kasih-Mu atas kami. Oh haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau kami sembah dengan segenap hati kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau kami sembah Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari dengan segala hatimu katakan, Kau ku oh Yesus Tuhan.
dengan segenap hatimu, dengan segenap hati kami Bapa, Kau ku sembah dengan segenap jiwa kami. Kami sembah dengan segenap kekuatan kami. Kau ku sembah dengan akal budi. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyatakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, ini hati kami Bapa. Urapanmu memenuhi kami, jamahanmu mengatasi kami, kuat tanganmu atas kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau kami sembah, Engkau kami nyatakan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, yes, yes Lord, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya la 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 la, sikiri di 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 sembah Dia, mari sembah Dia. Dia ada di sini, Dia ada di rumahmu. Dia layak terima puji-pujian dan sembahmu. Dia layak terima hatimu, Dia layak terima hidupmu. Sungguh Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak terima sembah kami Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami Bapa. Terus mengalir kasih-Mu, terus mengalir urapan-Mu, terus mengalir kekuatan-Mu, terus mengalir perkenanan-Mu Bapa. Terus penuhi rumahmu, setiap sudut-sudut ruangan rumahmu dengan bahasa roh, bahasa kemenangan kita. Haleluya, oh
Nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang sungguh kuat. Oh ya la 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 sia da 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 da. Ya da 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 da. Kami terus buka hati kami Bapak malam hari ini Bapak, saat ini Bapak. Kami terus terima semua yang baik yang datang daripadamu malam hari ini Bapak. Kami terima urapan-Mu, kami terima kasih-Mu, kekuatan-Mu, hikmat rahmat-Mu, penyembuhan-Mu, pemulihan-Mu, kekuatan-Mu Bapak. Apapun itu kami sambut dengan penuh sukacita Bapak. Karena kami tahu itulah yang kami perlu dalam kami menjalani hidup ini Bapak. Kami tidak punya apapun untuk kami andalkan. Kami hanya punya Engkau, Yesus. Gunung batu kami, kekuatan kami. Allah yang menjadi pahlawan bagi hidup kami. Pahlawan yang selalu memenangkan setiap peperangan dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mengandalkan Engkau saat ini. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami, Bapak. Karena kami tahu kami akan lelah dengan kekuatan kami. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami saat ini. Teruslah mengalir segala sesuatu yang baik itu Bapa. Dan malam hari ini Bapa, kembali kami mau bersyukur buat firman-firman hidup-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hati, budi dan pikiran anak-Mu Ibu Iren Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran anak-Mu bersama-sama kami di tengah-tengah kami. Jamah terus anak-Mu ini Bapa, supaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang keluar dari lidah bibirnya, sungguh adalah kerinduan-Mu untuk menjadikan hidup kami lebih indah dan lebih baik lagi di mata-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, kami siap dibentuk, kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu, dan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya, sudah bisa dimulai? Sudah, Tante, silakan. Shalom, luar biasa. Ya, PDPKK Santo Paulus ini. Ya, pemusiknya, penyembahnya luar biasa. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, malam hari ini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Airin Purwito. Saya dikaruniai 2 anak, 2 menantu dan 2 cucu. Ya, kedua anak saya dan kedua menantu saya semuanya melayani Tuhan seperti saya. Dan di salah duanya mereka adalah pembicara Keuskupan Agung juga seperti saya ya, yang lainnya pemain keyboard dan yang lainnya juga WL singer ya. Jadi senang sekali kalau hari ini di Bandung ya kita diberikan tema Allah berperang bagi kita. Wow, gimana sih Allah berperang bagi kita? Itu seperti apa gitu ya. Baik, memang di dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ternyata Allah selalu berperang bagi kita. Barang siapa yang mau berteriak, barang siapa yang mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan akan menolongnya. Ya, Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya, Allah berperang bagi kita. Baik, kita lihat ya. 2 Tawarik 20 ayat 15. 2 Tawarik 20 ayat 15 bahwa Allah berperang bagi kita. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Saya nggak tahu biasanya kalau PD berapa orang ya? Foldi? Sekitar 75 sampai 100, Tante. Puji Tuhan, luar biasa ya. Oke, dahsyat berarti. Luar biasa. Oke, yuk kita lihat ya ayatnya ya. Siapa yang bagi bagian ini komputer? 2 Tawarik 20 ayat 15.
Yuk kita buka yuk. Bisa Dan 100. berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Roh Kudus pimpin kami Tuhan ketika kami berkhotbah, biar Roh Kudus yang bekerja. Ya, tadi sudah didoakan, thank you. Nih, sangat jelas ayatnya. Dan berseru, berteriak, ya, Raja Yosafat berteriak. Dan lihat nih ayatnya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, janganlah kamu takut. Janganlah kamu terkejut karena laskar yang besar ini. Artinya akan ada laskar yang besar. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat ayat ini. Di dalam kehidupan kita, sering kali kita juga mengalami masalah besar, persoalan besar. Ya, persoalan yang besar. Tapi kita tahu, kita harus berseru di dalam Tuhan. Kita harus berteriak di dalam Tuhan. Maka sangat jelas di 2 Tawarik 20 ayat 15. Kamu yang akan berperang, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara yang terkasih, begitu mendengar adanya serangan dari orang-orang Moab, Amon, dan juga Meonim, ya, begitu juga banyak orang Katolik memutuskan datang kepada Tuhan setelah menemui jalan buntu. Sering kali orang Katolik ini suka menempatkan Tuhan sebagai alternatif terakhirnya. Sebenarnya bukanlah demikian. Sebenarnya Raja Yosafat dapat secara langsung mengerahkan pasukannya yang kuat untuk berjaga-jaga. Karena di Yehuda ia membangun benteng-benteng, membangun kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Itu Raja Yosafat. Orang-orangnya, orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan gagah perkasa. Itu semuanya. Ini luar biasa. Jadi, saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Yosafat ini. Kenapa? Yosafat ini luar biasa. Ya, kita harus belajar sebagai orang Katolik. Karena banyak orang Katolik ya selalu memutuskan datang kepada Tuhan setelah menemui jalan buntu, selalu menempatkan Tuhan sebagai alternatif. Ini yang salah di dalam hidup kita menjadi pengikut Tuhan. Banyak sekali. Ya, selama pandemik 2 tahun ini, saya melayani banyak orang pergi ke dukun, banyak orang pergi ke orang pintar. Kalau dia pergi ke orang pintar, berarti dia mengakui dirinya bodoh. Ya, bodoh karena dia pergi orang pintar. Itu yang terjadi. Itu salah besar. Semakin dia pergi ke orang pintar, semakin terpuruk. Makanya dia datang kepada saya. Ya, itu yang terjadi. Makanya Allah berperang bagi saudara dan saya. Itu pasti. Itu pasti. Itu luar biasa. Ya, boleh lihat ayat selanjutnya, Nak. Kita masuk 2 Tawarik 20. Ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Raja Yosafat. Bersama-sama pasukan Meonim. Ya. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat. Hei, ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang laut Asin, laut Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi.
Yosafat mulai menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yes, ini yang terpenting. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat Yosafat, Raja Yosafat ketika mendengar ada pasukan Moab dan Amon yang mau menyerang dengan laskar yang besar, begitu juga dengan kami-kami semua ketika punya masalah besar. Takut. Tapi lihat Yosafat. Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau punya masalah, punya persoalan, sudah pernah puasa atau belum? Ini seorang raja. Dia begitu mengandalkan Tuhan. Di ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Yosafat di Yehuda, dia semua kumpulkan mencari Tuhan dan supaya mereka berpuasa. Lalu Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Saudara yang terkasih, bacaan ini menceritakan tentang Raja Yosafat yang berdoa karena dia akan diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meonim. Kenapa Yosafat diserang? Kita harus paham. Kenapa Yosafat diserang? Hal ini masih ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Yakni keputusan Yosafat untuk bersekutu dengan Raja Ahab, ya, menyerang Bani Amon dan Amon, Bani Moab dan Amon. Dalam peperangan itu, ya, Raja Ahabnya mati. Dan Raja Yosafat berhasil meloloskan diri. Sehingga orang-orang ini akhirnya kembali menyerang, dendam. Itu yang terjadi. Kenapa mereka diserang oleh laskar yang begitu besar. Tapi keputusan Raja Yosafat, ya, rupanya tidak dipandang baik oleh Tuhan. Ya, ketika Yosafat bersekutu dengan Raja Ahab tadi, tidak dipandang baik oleh Tuhan. Sehingga dalam bacaan ini kita menemukan bahwa Yosafat takut. Ketakutan ini tidak semata disebabkan karena penyerangan, tapi karena Yosafat takut akan murka Tuhan. Ya, kalau kita baca semuanya, nggak cukup hari ini kita khotbah. Murka Tuhan terhadap dirinya. Ya, akhirnya Yosafat yang memutuskan dia tidak mau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Wow, ini luar biasa. Yosafat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Anak-anak, bagaimana? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah seperti itu? Seperti Raja Yosafat. Dia nggak mau Tuhan murka. Tapi rata-rata orang Katolik, ya, lebih suka menyenangkan hati daging. Ya, daging lebih enak. Sedangkan kita tahu, ya, Allah akan selalu berperang bagi kita semua. Selalu. Kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Ya. Jadi Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 31. Raja Yosafat memerintah atas Yehuda. Ya, dia berumur 35 tahun dan pada waktu itu ia menjadi raja. Jadi umur 35 tahun Raja Yosafat sudah menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi Yosafat adalah raja di Yerusalem.
Ya, disebutkan juga nama ibunya ialah Azuba. Ya, anak Silhi. Saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang terkasih. Karena saya melihat di sini banyak juga ya Bapak Ibu ya, bukan cuma anak-anak muda, dahsyat banget ya PD ini, luar biasa. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 3. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang terkasih, mari kita lihat. Apakah kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, terus panik, nggak karuan-karuan. Ya, panik. Tidak seperti Yosafat. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dan dia meminta semua berpuasa. Please, orang Katolik jangan tabu untuk berpuasa. Ya, itu penting ketika kita punya masalah, ketika kita persoalan. Itu luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kami sering berpuasa karena saya punya tim doa. Kami sering berpuasa. Bahkan dalam seminggu kami tim doa menyediakan diri seminggu 3 kali berpuasa. Karena tiba-tiba ada undangan. Ada undangan tuh seperti apa? Ibu Airin, tolong ya. Di rumah saya ini suka bunyi-bunyi apa? Bunyinya apa? Orang ketawa-ketawa. Ya, orang ketawa-ketawa. Nah, kalau ketawanya pakai hihihi gitu kan. Nah, ya sudah, mau bilang apa? Kalau orang ketawa-ketawa. Terus apa lagi yang terjadi? Air saya menjadi darah, menjadi merah. Terus saya itu bukan satu kebetulan, saya ini sedang merangkai bunga karena memang tempat rumah dia itu floris. Dia suka potong kan bunganya dipotong ya, dahan-dahannya. Juga keluarnya darah merah. Nah, ini dia. Ketika dia bilang, "Tante tolong dong bantu kami. Kami ketakutan." Nah, coba. Wow, ini dahsyat banget ya sampai seperti demikian. Tapi kita tahu bahwa Allah berperang bagi kita. Ketika kita hidup di dalam puasa, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita nggak pernah takut. Apa gini? Nggak bisa kita takut. Kan nggak lucu. Sedangkan kita orang PD tahu bahwa roh Allah lebih besar dari roh apapun juga. Masa kita takut dengan setan yang bersuara hihihi tadi? Itu siang bolong loh, bersuara seperti itu. Saudara yang terkasih, ini juga Allah berperang bagi kita. Kita datang bersama anak-anak muda seperti ini nih di Bandung, PD Paulus ini. Saya datang bawa anak-anak muda. Saya ajarkan mereka untuk tidak pernah takut. Kecuali apa? Takut akan Tuhan. Itu yang penting. Ya, harus takut akan Tuhan, bukan takut akan setan. Bapak Ibu yang terkasih, kami percaya saat ini kita harus serius di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kami melayani mereka, ya, mengasihi
Tuhan dengan cara demikian. Mari teman-teman, kita harus belajar seperti Yosafat. Setia seperti Yosafat yang dikatakan ini. 2 Tawarik 20 ayat 3. Dalam ketakutan, ya. Ketika kita punya masalah, dalam ketakutan seperti, jangan habiskan energi saling menyalahkan. Fokus pada Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang luar biasa. Dalam ketakutan Yosafat akan serangan musuh, dia mengambil satu keputusan penting untuk mencari Tuhan. Yes, ini the best anak Tuhan. Bukan cari orang pintar dukun. Dan dia berdoa. Dan seluruh umat Yehuda berpuasa dan berdoa di dalam pelataran Allah. Yosafat berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Dalam doanya ada beberapa hal penting yang dapat kita temukan dalam doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan oleh Raja Yosafat. Apa yang dikatakan Yosafat? Ya, sangat jelas. Sangat jelas. Yosafat mengakui kebesaran Allah. Setelah itu Nabi Moab dan Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meonim. Ya, sangat jelas. Pertama, saudaraku yang terkasih, kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, akui dulu kebesaran Allah dan mengingatkan Tuhan akan perjanjian kekal yang telah diikatnya dengan Abraham. Bapak mereka perjanjian untuk merupakan suatu perjanjian kekal yang tak dapat digantikan oleh apapun juga. Saat saya membaca doa, ya, kita tinggikan nama Tuhan terus. Engkau dahsyat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Tadi loh seperti anak-anak muda ketika dia WL. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Ya, di Yakobus Tuhan katakan dengan jelas, ya. Kalau mau tahu ayatnya Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini praktek. Yosafat itu praktek. Langsung dia sujud, dia berseru, dan dia puasa. Saudaraku terkasih, seringkali kita, waduh kita udah pede secara luar biasa, kita udah misa setiap hari. Itu sangat bagus. Diikuti bahkan dengan kesetiaan. Kenapa? Supaya kita bertumbuh secara sehat. Kita harus mengenal firman Tuhan. Tapi tahukah saudara? Firman Tuhan tidak akan berarti banyak kalau kita tidak pernah praktek firman itu. Menjadi pelaku firman tersebut. Buat apa? Kita udah pede, kita udah misa, kita berkomunitas dengan baik. Tapi tetap, mereka tetap nakal, mereka tetap kedagingan, tetap bohong, tetap menipu, berantem sama orang tua. Tetap pornografi, tetap terikat oleh game, tetap terikat oleh kedagingan. Tetap mudah tersinggung. Mudah terluka, mudah marah. Mudah jatuh dalam dosa. Apalagi dosa favorit yang luar biasa. Kita sering diingatkan, jangan berdosa.
Maka ketika kita datang kepada Tuhan, berseru, berpuasa, dan berteriak, Tuhan akan memberikan pertolongan. Pasti. Pasti. Ya, ayat-ayat ini sangat jelas. Sangat jelas. Kita lihat dulu ya. Kita lihat Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Tuhan katakan demikian. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa perjanjian antara Allah dengan Abraham tidak akan mungkin terhapus oleh waktu, bahkan batasan suku bangsa. Ya, Galatia 3 ayat 29. Kenapa? Karena jika kita adalah milik Kristus, Kristus itu diam di dalam kita. Maka kita pun adalah keturunan Abraham, berhak atas janji-janji Allah. Hari ini sangat terbukti. Ya, dalam keadaan yang terjepit, janji Allah terbukti. Dia menolong Yosafat. Karena itu Yosafat tahu dia sujud di hadapan Tuhan. Dia ingat perjanjian kekal yang telah diikatnya dengan Abraham. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Abraham itu taat dan setia kepada Tuhan. Maka anak cucunya, keturunannya akan diberkati. Itu yang diperkatakan oleh Tuhan. Seringkali banyak orang tidak tahu. Perjanjian darah hutang darah. Karena leluhur kita sangat berdosa. Sehingga keturunannya terus menjadi pendosa. Nggak bisa diberes-bereskan. Secara eksorsis kalau kita belajar, kita akan tahu. Ya, bahwa keturunan ketiga, keempat, bahkan sampai ke-10, kalau nggak dibereskan, nggak beres-beres. Sedangkan kita tahu, Tuhan selalu berperang buat saudara dan saya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita tahu saat ini bahwa Tuhan berkuasa. Kita lihat lagi 2 Tawarik 20 ayat 2 Tawarik 20 ayat ya. Yes. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu ini, untuk selama-lamanya." Next. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Oh, begitu mereka percaya. Kenapa kita yang sudah ke gereja Katolik, mungkin Anda semua ada yang udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ayat 10. Sekarang lihat. Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Next.
Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang bersatu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, luar biasa. Ini anak-anak Allah harus seperti ini. Ya, yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi persoalan apapun juga. Ya, kita harus mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan kemana-mana. Jangan pernah kemana-mana. Sementara di seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka, istri dan anak mereka. Apakah Anda sudah bergandeng tangan dengan keluarga, buka mesbah keluarga saat punya masalah dan persoalan? Saudaraku yang terkasih, ketika pandemik ini saya punya persoalan yang besar. Tapi saya sudah baca ayat ini berulang kali. Sampai saya menguasai ayat ini. Ini yang saya lakukan. Ketika anak saya dua-duanya kena COVID, ini juga yang saya lakukan. Ya, luar biasa. Next. Lalu Yeshil bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ini sudah, semuanya sudah dikatakan. Kamu turun, ya, menyerang mereka. Engkau harus mendaki pendakian Ziz. Semua sudah diatur. Next. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, Yehuda. Ini janji Allah kita. Ini janji Tuhan Yesus kita. Dan Yerusalem. Hei Yehuda dan Yerusalem. Gak usah bertempur, bro and sis. Gak usah bertempur kita. Loh, kok aneh banget. Orang kita sedang berperang. Tinggallah berdiri di tempatmu. Jadi Anda dan saya duduk berdoa. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Anda dan saya. Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Tersungkur. Bro and sis. Ini anak-anak. Tersungkur di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bro and sis, anak-anak yang terkasih, kita lihat. Ketika kita punya masalah, kita bisa nggak menyembah dan memuji Tuhan seperti anak-anak muda yang tadi dahsyat banget ketika menyembah dan memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mulai menyembah dan memuji Tuhan, belajar praktek firman. Ya, karena saya selalu bawa anak-anak muda untuk praktek firman dan harus berani menyerang, kalau ada iblis di sana sini, berani hadir. Tapi kalau mereka berbuat dosa pasti pas aku nggak ikut. Ya. Tapi kalau mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, setia, ya, maka mereka berani. Itu namanya peperangan. Tapi kita harus tahu Allah yang berperang bagi kita. Ya. Luar biasa. Next.
Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Nih ya, kita lihat dulu. Teman-teman semua, anak-anak muda, kita lihat. Selain tadi Tuhan janji, kamu nggak usah berperang, betul? Ya, udah nggak usah berperang, kita menang, masih dikasih harta yang begini banyak. 3 hari 3 malam nggak habis. Enak banget nggak sih ikut Tuhan kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Satu, Tuhan udah berperang buat kita masih dikasih. Wah, harta milik, barang-barang yang berharga, emas, berlian. 3 hari lamanya mereka menjarah barang itu. Karena begitu banyaknya berkat yang akan diberikan kepada teman-teman dan anak-anak yang terkasih. Apa susahnya ikut Tuhan? Nggak susah kan? Lawan kedagingan. Kalau kita benar-benar berperang bagi kita. Pasti. Next, ayat berikutnya. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, lawan-lawan saudara dan saya, semua ketakutan, bro and sis, teman-teman semua. Weh, anak-anak, ya. Coba luar biasa bukan? Jadi pasti kita ya, saudaraku yang terkasih, kita lihat. Bukan mereka yang berperang, tapi ternyata Allah kita yang berperang. Aduh, saya sudah banyak mengalami mujizat-mujizat itu. Sudah banyak mengalami mujizat itu. Ya, sangat jelas. Yuk, next ayatnya, Keluaran 14:14. Kita lihat, ini ayat hafalan. Gak boleh lupa. Kalau tim doa, tim PD, gak pernah boleh lupa ayat ini. Tuhan yang akan berperang untuk Anda dan saya. Untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ini yang terjadi di Yehuda ini. Raja Yosafat praktek firman. Dan dia luar biasa. Ya, next. Ayat berikutnya. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang yang perangnya ada di Yerusalem. Semua pahlawan yang gagah perkasa. Next. Ya, itu tadi next. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi keesok harinya mereka pun maju. Yosafat kembali meneguhkan iman umatnya untuk percaya kepada janji Tuhan. Ya, yang hebat ini, Yosafat mempersiapkan barisan yang disiapkan oleh Yosafat, membuat satu perubahan dalam barisan perangnya. Ya, ia tidak hanya mempersiapkan tentara dengan senjata api, pedang, panah, tapi yang teristimewa, dia juga menyiapkan pasukan khusus. Nah, ini hebatnya bahwa Tuhan selalu berperang buat saudara dan saya. Ya, dia menyiapkan pasukan khusus, yakni orang-orang yang akan
Puji Tuhan, barisan pemuji. Wow, nggak pernah ada perang yang seperti Yosafat orang Yehuda ini. Ya, Yosafat Raja Israel. Mereka menyiapkan puji-pujian itu, barisan pemuji dalam pakaian kudus dengan nyanyian ya, meninggikan nama Allah. Yosafat ini tahu persis sekali bahwa mereka mempersiapkan pemuji. Ya, dalam pakaian kudus. Jadi pemuji dulu dengan pakaian kudus di depan, baru ya para pasukannya pemegang senjata api, memegang panah. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Nyanyian-nyanyian syukur bagi Tuhan. Ya, dia sampaikan bahwasanya untuk selama-lama kasih setia Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kalau zaman kuno, ya dan amin. Orang yang pede udah lama-lama, ya dan amin. Tapi kalau anak-anak sekarang, pasti janji Tuhan, pasti. Dan tidak pernah ingkar janji. Itu yang dikatakan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan membuat perkara besar dalam peperangan itu. Orang Yehuda bahkan tidak perlu berperang sama sekali. Coba Tawarik 20 ayat 24, nak. 2 Tawarik 20 ayat 24. Yes. Kita baca ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua laskar telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudaraku yang terkasih, kita lihat ya. Yehuda, Raja Yosafat, dia belum berperang. Dia lagi berarak-arakan, baru memuji-muji Tuhan ke arah tempat yang diarahkan oleh Tuhan. Ya. Tapi lihat, setelah sampai sana, apa yang terjadi? Allah berperang bagi kita. Semuanya udah ambruk, udah hancur. Dan tadi di ayat 25 sangat jelas. Mereka apa? Mengambil, tinggal menjarah. Menjarah apa? Harta benda ya, yang berharga sampai 3 hari loh. Coba luar biasa enggak? Jadi kalau orang ikut Tuhan, ya Allah berperang bagi kita enggak usah capek. Kita duduk diam aja berdoa, berseru, bahkan apa? Tersungkur seperti Yosafat tadi. Wow, luar biasa. Maka Tuhan akan luputkan dari segala mara bahaya. Teman-teman semua dan anak-anak yang terkasih, mari kita belajar seperti Yosafat. Jadi nggak usah punya masalah panik luar biasa. Bukan seperti itu. Ya, kita harus belajar. Karena itu Tuhan katakan dengan jelas. Dari cerita Tuhan mengajar, hari ini Tuhan membuat umatnya melihat bahwa penolong mereka tidak pernah tertidur. Pegang ya anak-anak yang terkasih ya, pegang teman-teman. Garis bawahi bahwa penolong mereka tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Penolong Israel satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Allah semesta, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah melupakan perjanjian kekalnya. Dan Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Jadi dari cerita ini ya, Tuhan mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Satu, ya, belajar mempercayai Tuhan Yesus.
Sekalipun dalam keadaan terhimpit, sekalipun dalam keadaan yang luar biasa masalah kita. Ingat, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, ya, Ia masih mengontrol semua, sebab di tangan Tuhanlah peperangan itu terjadi. Itu pertama. Ya, kedua harus mencari Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Ya, merendahkan diri di hadapannya seperti Yosafat tadi, tersungkur sampai ke tanah dan meninggikan nama Yesus. Engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau Allah yang kupercaya. Itu dulu. Ya, merendahkan diri di hadapan. Tuhan mau kita sadar bahwa yang perlu kita lakukan adalah datang di hadiratnya. Ini yang harus kita sadari. Datang ke hadiratnya dan berserah sepenuhnya dalam segala pergumulan saudara dan saya. Ya, sebab apapun itu tetap harus luangkan waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, berani mencurahkan isi hati kita kepadanya. Itu kedua, ketiga. Ya, ketika menghadapi masalah persoalan yang luar biasa, tetap bersukacita. Ketika orang Yehuda hendak maju berperang melawan musuh yang begitu banyak dalam segala ketakutan mereka, mereka tetap memuji Allah. Wah, Tuhan sedang mengingatkan Yosafat sadar bahwa tidak dapat mengandalkan kekuatan apapun kecuali kekuatan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat ya, pasukan berkuda ataupun orang-orang yang perkasa tidak dapat ia andalkan. Tapi sumber kekuatan Yosafat, Raja Yosafat yang di Yehuda, ada pada Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus. Jadi, dan ada sesuatu yang luar biasa yang selalu Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, buat anak-anak yang terkasih. Ia mendengar seruan umatnya. Ini dia. Tuhan Yesus selalu mendengar seruan umatnya. Ya. Dan jangan lupa, Anda semua harus tertuju mata kita kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada orang pinter lah. Tuju orang, ada solusi. Oh, ada ini, ada itu. No. Tuhan bicara bahwa bukan mereka yang akan berperang, melainkan Tuhan yang berperang bagi umatnya. Mereka hanya perlu maju dan menghadapi musuh. Peperangan itu dalam tangan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, inilah kekuatan kita. Kita harus senantiasa sukacita. Karena Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Dalam sukacita pujian kita naikkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Untuk terus melangkah ke depan. Sekalipun ya ada begitu banyak tantangan di hadapan hidup saudara. Apalagi di pandemik ini. Banyak di dalam hidup. Ya, begitu banyak tantangan yang ada di hidup kita. Di hadapan kita. Saya yakin betul bahwa kita tidak ada yang luput dari masalah dan persoalan. Mungkin saat ini ada yang berada dalam situasi yang terhimpit. Yang merasa hampir putus asa. Kenapa? Saya sampai sering nggak tidur. Kenapa? Banyak sekali orang yang putus asa dan bunuh diri. Dan bahkan ada yang bunuh diri. Masih muda-muda. Hari ini Tuhan mengingatkan ya kepada kita semua. Termasuk saya. Bahwa kemenangan masih ada. Keselamatan masih ada. Sebab di tangan Tuhanlah peperangan itu. Jadi tangan kanannya memberi kemenangan bagi kita semua. Maka karena itu, janganlah takut, janganlah terkejut. Ya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan.
Maka dikatakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Waduh, kalau anak-anak muda nyanyi itu dahsyat luar biasa ya. Kalau saya senang banget bahwa kemenangan ada di tangan anak-anak Allah. Ya, selama ini saya melayani banyak orang-orang yang pergi ke dukun ya, penguasa-penguasa dunia itu ya, mereka semua tertipu daya oleh iblis. Ya, bahkan mereka ada yang punya itu keris apa ya, 1 koper Voldi, ada yang 1 koper. Terus saya tanya, sekarang kamu minta itu untuk apa? Ya supaya lancar pekerjaan, supaya orang seneng ketemu saya. Pertanyaan saya, kerjaanmu lancar enggak? Kamu jadi kaya enggak? Habis-habisan iya tante. Ya, jadi jangan pernah tertipu daya oleh hal-hal yang demikian. Ya, maka malam hari ini mudah-mudahan pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan ya tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ya, tidak pernah berhenti. Yang hari ini putus asa dan bangkrut ya, datang kepada saya, puji Tuhan, sekarang sudah menjadi kaya lagi. Ya, itulah anak-anak Tuhan. Kita jangan sampai tertipu daya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan malam hari ini, sungguh Allah berperang bagi kita semua. Ya, thank you so much dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah pergi kemana-mana. Ya, fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan yang ketika Anda berseru, Tuhan yang akan menolong saudara. Di dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Airin yang mungkin sudah live saat ini. Tapi Bapak Ibu, saat ini saya undang kembali untuk kita mau hening di hadapan Dia, kita mau berdoa. Kita untuk persembahan kita malam hari ini, sebelum kita memberikan yang terbaik, sebelum kita membalas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa kita malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau mencintai kami terlebih dari apapun Tuhan. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh mendengarkan dan menerima setiap firman yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan dan kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan boleh menjadi rema di dalam kami boleh menjalani hidup kami, untuk terus mengarahkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Airin Tuhan, kiranya Engkau yang terus berkati dari segala aspek kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, supaya semuanya dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan, malam hari ini dengan rendah hati kami ingin memberikan persembahan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat mengharumkan nama-Mu Tuhan dan nama-Mu boleh semakin ditinggikan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat memberinya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Doa yang kurang jauh dari sempurna ini kami mau haturkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, sambil kode QR boleh ditampilkan di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing. Saya ajak kembali Bapak Ibu untuk kita meneguhkan iman kita malam hari ini. Lewat pujian, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan dengan segenap hatimu, dengan sungguh percaya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
memberiku, Yesus memberiku dengan penuh iman nyatakan, Yesus memberiku Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman untuk hari ini dan kita akan segera menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu kembali untuk mengambil sikap doa. Kembali kita mau teguhkan iman kita, apa yang sudah kita terima malam hari ini lewat Ibu Irene, kita akan teguhkan bahwa Yesus yang memberikan kemenangan. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus memegangku. Amin Tuhan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini tangan kami Yesus, peganglah terus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini hidup kami, pegang terus ya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Kami terima kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin Yesus, kami terima kemenangan dari-Mu Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Terus pegang tangan kami. Kami peluk Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami punya Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Terima kasih banyak buat malam hari ini Bapa. Terlebih lagi buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapa. Bukan kami yang bertempur dalam pertempuran kami, akan tetapi kami punya Engkau, pahlawan yang memenangkan kami. Kami akan terus sambut Engkau dalam kehidupan kami. Kami akan terus sambut Engkau ya Bapa dalam hati kami. Dalam segala bidang dalam kehidupan kami, Engkaulah pemenang kami. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa Bapa,
Kami percaya untuk sepanjang minggu ini Bapa, Engkau berjalan di depan kami Bapa. Kembali seperti tiang awan dan tiang api Bapa. Kami tidak tahu Bapa apa yang ada di hadapan kami esok hari atau lusa atau Bapa. Sampai seminggu ke depan kami tidak tahu Bapa. Akan tetapi kami tahu Engkau mempersiapkan langkah-langkah yang akan kami tempuh. Segala sesuatu yang kami lewati adalah jalan yang penuh damai sejahtera. Adalah bagian dari rencanamu yang penuh damai sejahtera Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan secara khusus Bapa malam hari ini kami mau berdoa buat anak-anakmu yang merayakan ulang tahun mereka Bapa. Yang pertama untuk Ibu Berta, untuk Ibu Deborah Linawati, untuk Ibu Desi Natalia, untuk Bapak Hendra, untuk Bapak Yohanes, buat Ibu Valentina Erlina, buat Ibu Devi Monica, buat Ibu Nikim Liu Bapak. Bapak kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna selama setahun kemarin dalam kehidupan mereka Bapak. Kami percaya Bapa mereka adalah anak-anakmu yang Engkau kasihi Bapa. Dan kami berdoa Bapa supaya anakmu ini semakin sehat dan semakin kuat. Semakin penuh urapan, semakin penuh sukacita yang daripadamu Bapa. Engkau menyertai anak-anakmu ini secara sempurna. Pemeliharaanmu, kasih karuniamu turun secara melimpah lagi Bapa. Dan apapun yang anak-anakmu ini sentuh dan pegang dalam kehidupan mereka, Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anakmu ini selama hari-hari ke depan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Dan Bapa, kalau sebentar kami hendak menutup persekutuan doa ini, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami mau bawa setiap berkat-berkat-Mu untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kami nikmati dalam kehidupan kami, dan supaya orang lain melihat Bapa, bahwa ada Allah yang hidup yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu terpancar lewat kehidupan kami. Sehingga kami adalah saksi-saksi hidup-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak, kumpulkan kami Senin yang akan datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan untuk bersyukur, dengan penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah. Karena kami tahu hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas segenap kasih-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami, dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup berkemenangan.